Pernah kebayang nggak sih ada semacam benteng tak kasat mata yang lindungin semua rahasia paling penting sebuah perusahaan? Nah, hari ini yuk kita coba intip sedikit ke dunia operasi keamanan yang biasanya tersembunyi itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Sebetulnya, apa sih ancaman terbesar buat rahasia-rahasia perusahaan itu? Jawabannya, mungkin bukan yang kamu kira. Ternyata ancaman itu ada di mana-mana. Bisa datang dari peretas di luar sana, bisa juga dari karyawan di dalam yang mungkin curang, atau ya bahkan dari kesalahan manusia yang paling sepele dan nggak disengaja. Jadi medannya tuh luas banget. Yuk kita bahas masalah yang pertama. Ini sering banget terjadi dan biasanya berawal dari niat baik, ngasih akses lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, ini yang sering disebut masalah akses berlebih. Solusi pertamanya itu pakai prinsip perlu tahu atau need to know. Konsepnya simpel banget sebetulnya. Kamu cuma dikasih akses ke data yang emang benar-benar kamu butuhin buat ngerjain tugasmu. Udah itu aja. Logikanya kan simpel ya. Kalau mau nyimpen rahasia, ya jangan kasih tahu siapa-siapa. Makin banyak yang tahu, ya makin berisiko. Nah, prinsip yang sama persis ini berlaku juga buat data-data penting perusahaan. Nah, sekarang kita naik level sedikit nih. Kalau perlu tahu tadi itu soal informasi apa yang bisa kamu lihat, prinsip hak istimewa terkecil atau least privilege ini lebih ke tindakan apa yang bisa kamu lakuin. Jadi ini soal izin, bukan cuma akses ke data. Coba bayangin deh, akun kamu punya hak admin penuh, terus kena malware. Wah, malwarenya langsung jadi raja di sistem itu. Bisa ngapain aja. Tapi, dengan least privilege, ceritanya beda jauh. Kalaupun malwarenya berhasil masuk, kerusakan yang bisa dibuat itu terbatas banget. Beda banget kan dampaknya? Oke lanjut. Sekarang gimana caranya membangun pertahanan terhadap masalah berikutnya, yaitu risiko kalau semua kekuasaan terpusat cuma di satu orang. Ini bahaya banget. Nah, disinilah konsep pemisahan tugas atau segregation of duties masuk. Ini pada dasarnya adalah sistem checks and balances klasik. Tujuannya cuma satu, memastikan nggak ada satu orang pun yang bisa pegang kendali penuh atas sebuah proses penting. Jadi harus ada kerjasama. Coba deh bayangin, pas kita ke bioskop, ada yang jual tiket di loket, terus ada orang lain lagi yang nyobek tiketnya di pintu masuk. Kenapa dipisah? Ya supaya nggak ada kecurangan. Dengan misahin tugas kayak gitu, otomatis tercipta lapisan pengawasan. Nah, selain pemisahan tugas tadi, ada lagi cara-cara lain yang idenya mirip-mirip, yaitu tanggung jawab bersama. Misalnya, ada kontrol 2 orang, ada rotasi pekerjaan, bahkan ada juga yang namanya cuti wajib. Nah, buat konsep kontrol 2 orang, analogi brankas di bank ini pas banget. Buat hal-hal yang super kritis, perlu ada 2 orang yang bertindak barengan. Nggak ada yang bisa jalan sendiri-sendiri, harus berdua. Oke, topik berikutnya ini, wah resikonya tinggi banget. Kita akan bahas soal akun administratif. Anggap aja ini kunci kerajaan. Jadi ngelindungin akun ini tuh pentingnya luar biasa. Justru karena saking kuatnya akun admin ini, kita butuh pertahanan khusus. Namanya manajemen akun berhak istimewa atau disingkat PAM. Tujuannya jelas, ngelola, ngamanin, dan ngawasin setiap gerak-gerik akun-akun super ini. Kuncinya tuh begini. Alih-alih ngasih akses admin 24 jam penuh, sistem PAM yang modern itu pakai pendekatan tepat waktu atau just in time. Jadi, admin harus minta akses dulu. Kalau disetujui, dia dapat akses, tapi cuma sebentar, misalnya 15 menit. Habis itu, aksesnya otomatis dicabut lagi. Cerdas kan? Dan cara kayak gini tuh penting banget buat ngelawan ancaman siber yang paling canggih, yang sering disebut APT atau Advanced Persistent Threats. Mereka ini bukan peretas biasa, tapi yang super terorganisir dan sabar banget. Nah, dengan memantau dan membatasi akses istimewa, perusahaan bisa lebih cepat mendeteksi aktivitas aneh, jauh sebelum penyerang sempat bikin kerusakan parah. Oke, sekarang kita geser fokus sedikit ya. Dari yang serba sistem digital, kita pindah ke aset yang jujur aja, paling berharga dan nggak ada gantinya, yaitu manusia. Coba deh renungin ini. Server, data, bahkan gedung, semua itu bisa diganti kalau rusak atau hilang. Tapi manusia nggak akan pernah tergantikan. Makanya keselamatan orang-orangnya itu ya harus jadi nomor 1, mutlak. Nah, ngelindungin orang itu cakupannya luas ya. Mulai dari sistem khusus buat pekerja yang lagi sendirian di tempat berisiko, protokol keamanan kalau lagi dinas luar, sampai rencana darurat yang matang kalau ada bencana. Apalagi pas lagi dinas luar kota atau luar negeri, risikonya nyata banget. Laptop yang ditinggal di hotel bisa aja disusupi malware. Tas isi laptop bisa hilang dalam sekejap. Dan wifi gratis di kafe,
Hati-hati, itu bisa jadi pancingan buat nyedot semua data kamu. Makanya pertahanannya juga harus kuat. Pertama, wajib pakai VPN untuk semua koneksi. Kalau bisa, bawa perangkat khusus buat perjalanan, jangan yang utama. Data penting harus dienkripsi. Dan yang paling penting ini nih, jangan pernah lepasin perangkat itu dari pandangan mata kamu. Pada akhirnya, semua prinsip yang udah kita bahas dari tadi itu, semuanya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ini bukan lagi soal aturan-aturan teknis, tapi soal ngebangun budaya. Jadi, benang merahnya apa? Semua ini dari least privilege sampai pemisahan tugas, itu bukan sekedar daftar aturan. Anggap aja ini sebagai lapisan-lapisan pertahanan. Keamanan itu bukan produk sekali beli, tapi sebuah proses. Proses yang terus-menerus dan butuh kerjasama semua orang. Nah, ini yang ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Dalam sistem pertahanan berlapis ini, semua orang punya perannya. Gak ada yang cuma jadi penonton. Jadi pertanyaannya buat kita semua, kalau keamanan itu ibarat olahraga tim, posisi kamu di mana?